Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Farah Asafa dari kelas B dengan NIM 220103026. Selamat siang, Kak. Siang, Sus. Namanya siapa ya? Ayuna. Nama panjangnya? Ayuna Nanda Salomita. Ayuna Nanda Salomita. Alamatnya? Di Desa Lambur RT 8 RW 3 Kecamatan Mrebet. Desa Lambur. Kalau umurnya? Umurnya 19 tahun. Berat badannya kakak udah ngecek sebelumnya? Udah pernah. Udah. Berat badan 58 kg. 58 kg. Kalau tinggi badan? Tinggi badan 165 cm. 165 cm. Oke, Kak, di sini saya perawat Santika ingin bertanya beberapa hal kepada Kak Ayuna. Apakah Kak Ayuna bersedia? Ya, boleh, Sus. Kak Ayuna, bagaimana kondisi hari ini? Apa yang Kak Ayuna rasakan? Saya merasa sedikit pusing, demam juga dari 3 hari yang lalu, disertai batuk pilek yang belum sembuh juga. Oh, oke. Kak Ayuna ada kebiasaan kayak merokok, minum minuman beralkohol, atau kebiasaan yang tidak sehat? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Sama sekali. Terus Kak Ayuna apakah sering cek kesehatan? Ya contohnya seperti cek gula darah, cek kolesterol. Jarang, Sus, cuma sesekali aja dulu. Oh, Kak Ayuna, saya ingin bertanya ya, frekuensi untuk makan satu hari itu berapa kali ya Kak biasanya? Nggak tentu sih, Sus. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Terus jenis makanan apa yang Kak Ayuna sering konsumsi? Biasa sih, Sus, kayak sehari-hari kayak nasi, lauk, kayak gitu. Sesekali juga jajan kayak seblak, kayak gitu. Terus itu porsi makan dalam satu harinya itu gimana? Saya sedikit, Sus, termasuknya. Sedikit. Makanan kesukaan Kak Ayuna selain seblak itu apa ya Kak? Paling roti. Roti-rotian. Iya. Apakah Kak Ayuna mempunyai alergi tertentu, alergi makanan seperti contohnya alergi ikan atau alergi ayam gitu Kak? Pernah sesekali dulu makan biji-bijian kayak kacang-kacangan gitu, sering diare jadinya habis makan itu. Kacang-kacangan seperti apa yang spesifik? Kuaci. Oh, kuaci. Adakah keluhan untuk saat ini seperti susah menelan, terus perutnya bermasalah kayak gitu Kak? Nggak pernah. Perutnya emang sering sakit, tapi kalau misalkan sulit menelan nggak pernah. Oh iya. Terus untuk saat ini ada penurunan berat badan atau tidak Kak? Enggak. Masih normal. Normal ya. Untuk Kak Ayuna berapa gelas sehari? Kalau minum lebih dari 8 gelas sih. Kalau air putih. Minum air putih. Iya, air putih. Kak Ayuna, kalau boleh tahu frekuensi BAB sama BAK-nya berapa kali sehari ya? Kalau BAB sehari paling 1 kali, tapi kalau BAK mungkin bisa 5 kali sehari. Kalau BAB itu warnanya apa ya Kak? BAB warnanya kuning kecoklatan seperti biasa. Kalau misalkan BAK-nya kuning muda, kalau enggak bening. Oh, bening. Ya. Ada keluhan apa enggak Kak kalau setiap BAB atau BAK? Enggak sih, Sus. Enggak. Terus Kak Ayuna punya alat bantu untuk melakukan BAB dan BAK? Enggak. Kalau penggunaan obat? Enggak juga, normal. Kak Ayuna, bagaimana cara Kak Ayuna menggambarkan diri Kak Ayuna secara fisik? Mungkin dari yang terlihat aja ya, kulit mungkin warnanya sawo matang, terus saya adalah orang yang tinggi ya, kalau perempuan termasuknya tinggi, terus untuk kelihatannya nggak yang terlalu gemuk, nggak terlalu kurus juga.
Yang kedua yaitu bagaimana sih Kak Ayuna memperlihatkan identitas Kak Ayuna? Mungkin saya orang yang bisa bersosialisasi, tapi kadang juga merasa butuh waktu untuk sendiri. Mungkin intinya ya saya bukan orang yang ekstrovert, tapi juga yang bukan introvert banget gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Kak Ayuna bagaimana cara menghargai diri Kak Ayuna itu sendiri? Mungkin kalau saya sih mengingat saya juga manusia, sering ngelakuin salah, dan kalau misalkan ngelakuin salah itu saya harus tetap menerima diri saya, terus mengapresiasi kalau misalkan saya udah berani mencoba atau apapun itu. Yang penting menerima diri sendiri. Kalau peran Kak Ayuna di rumah dan di lingkungan sekitar itu bagaimana? Kalau misalkan di rumah, saya tinggal sama kakek dan nenek saya. Berarti saya memposisikan diri saya itu sebagai seorang cucu sekaligus anak. Dan saya sering membantu mereka di rumah ataupun di pekerjaan gitu. Terus selanjutnya kalau di kampus, saya ikut organisasi. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa dan organisator. Untuk Kak Ayuna, bagaimana cara Kak Ayuna menjelaskan Kak Ayuna itu ingin terlihat seperti apa di mata orang-orang? Saya ingin biasa-biasa aja sih sus, tapi intinya pengen jadi orang yang pantas untuk dihargai di mata orang, itu seperti itu, yang baik, yang tidak buruk dan tidak memberikan dampak negatif terhadap orang-orang. Saya ingin memberikan dampak positif. Nah ini ya Kak Ayuna pernah mengalami stres dan itu penyebabnya apa? Pernah waktu itu karena saya mengalami gap year, harusnya udah kuliah tapi harus nunggu 1 tahun karena nggak masuk di univ yang saya pengenin. Terus apa yang Kak Ayuna lakukan cara-caranya untuk menghilangkan stres itu? Kalau saya biasanya ambil waktu untuk sendiri, kayak pergi sendiri atau diem di kamar gitu. Yang penting sendiri. Terus kalau misalkan udah baikan baru mulai sosialisasi lagi sama orang-orang terdekat. Apa ada yang mensupport langsung untuk Kak Ayuna? Ada, biasanya sahabat, tapi yang paling dekat kan keluarga. Itu antara keluarga dan sahabat. Apakah Kak Ayuna mempunyai obat untuk menghilangkan stres, meredakan stres itu? Nggak ada yang spesifik sih sus, tapi kalau misalkan udah stres, kadang pusing, paling minum paracetamol gitu. Kak Ayuna di dalam rumah sehari-hari itu menggunakan bahasa apa ya? Biasanya bahasa Jawa sih sus. Lalu Kak Ayuna tinggal bersama siapa saja di rumah? Sama kakek dan nenek. Terus bagaimana hubungan Kak Ayuna dengan keluarga? Baik sih sus, deket banget malah. Apakah Kak Ayuna di rumah merasa terisolasi oleh tetangga? Enggak sus, soalnya di lingkungan saya kan desa, jadinya enggak yang individualisme. Kak Ayuna aktif dalam mengikuti kegiatan bermasyarakat atau tidak? Secara tidak langsung aktif sih sus. Pernah ikut bakti sosial sama kalau misalkan di kampus organisasi. Bagaimana cara Mbak Ayuna menjalin hubungan antar keluarga, antar tetangga? Mungkin yang pertama bina hubungan saling percaya, kayak yang pasti harus kenal dulu. Habis itu mungkin lebih kayak ke enjoy dalam percakapan ataupun pergaulan gitu. Apakah setelah menjalin hubungan itu ada kepuasan tersendiri untuk Mbak Ayuna? Iya, pasti, karena kayak nggak ngerasa kesepian gitu. Terkait menstruasi, apakah Mbak Ayuna ada masalah? Belum pernah sih sus, nggak pernah. Nggak pernah. Lancar terus. Mbak Ayuna udah pernah mendengar pemeriksaan payudara sendiri atau belum? Udah pernah. Dan Mbak Ayuna sudah pernah melakukannya? Sudah.
terutama waktu mandi itu sering ngecek. Mbak Ayuna, bagaimana memandang pentingnya beribadah di dalam hidup? Yang pasti penting sekali sih Sus, karena itu kan hubungan kita dengan Tuhan ya, pasti itu yang paling utama sih. Apa yang dilakukan kebiasaan di rumah? Beribadah seperti biasa, sholat 5 waktu, mengaji, seperti itu sih Sus. Jika Kak Ayuna dirawat oleh perawat yang berbeda keyakinan, Kak Ayuna itu bersedia atau tidak? Bersedia saja, nggak ada masalah. Terima kasih Kak Ayuna telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan untuk Kak Ayuna. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sama-sama Sus, terima kasih juga udah dapat bekerja sama. Terima kasih, kalau begitu saya kembali ke ruangan. Baik Sus, terima kasih Sus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.